Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat ya di rumah ya. Harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Di pelajaran tema 1, subtema 1. Pernahkah kalian ke kebun binatang? Atau kalian pasti punya hewan peliharaan di rumah? Nah, setelah kalian perhatikan, ternyata hewan itu dapat bergerak. Bergerak itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kalian perhatikan, macam-macam hewan dapat bergerak sesuai dengan alat geraknya. Sebelum kita masuk ke macam-macam alat gerak, kita belajar tentang ide pokok dulu ya. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang ide pokok ya. Ibu bantu ulang lagi. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kalian kalau ingin membuat paragraf harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian bisa melanjutkan dengan kalimat penjelas. Nah, untuk mencari ide pokok ada 4 cara. Yang pertama, kalian harus membacanya dengan teliti. Baca paragrafnya dengan teliti. Kemudian yang kedua, kalian temukan kalimat utama. Nah, kalimat utama ini ada di 3 titik. Yang pertama ada di awal yang disebut dengan kalimat deduktif. Yang kedua ada di akhir yang disebut dengan kalimat induktif. Dan yang terakhir ada di awal dan di akhir disebut dengan kalimat campuran. Nah, setelah itu kalian baru bisa menentukan ide pokoknya. Nah, kalian ada yang tahukah ini hewan apa? Tepat sekali, ini hewan komodo. Hewan komodo itu bergeraknya menggunakan apa? Menggunakan kaki dan tangannya. Nah, kita baca dulu ya cerita tentang komodo di atas ini. Oke, kita tentukan ide pokoknya seperti yang tadi Ibu bilang. Cara yang pertama kalian harus membacanya dengan teliti. Kemudian kita baca dulu yuk paragrafnya. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu bergerak dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak secara merayap atau merangkak. Nah, dari sini kalian bisa menentukan kalimat utamanya ada di mana, kalimat yang menjadi inti pokok dari paragraf tersebut. Tepat sekali, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu bergerak dengan menggunakan perut. Nah, karena ini kalimat utamanya ada di depan, jadi namanya kalimat deduktif. Ingat ya, kalau di depan berarti kalimat deduktif. Nah, sekarang kita cari ide pokok. Ide pokok itu berasal dari kalimat utama yang kita ringkas. Tentang apa sih? Yaitu ide pokoknya cara bergerak hewan reptilia. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Ada yang tahu ini hewan apa? Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah hewan elang yang bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya dan kakinya berguna untuk mencengkeram mangsa dan bertengger di pohon. Nah, kita baca dulu ya cerita tentang burung elang ini. Ya, kita baca dulu ya cerita tentang burung elang ini. Organ gerak burung elang ada 2. Yang pertama sayap untuk terbang dan kaki untuk hinggap di dahan pohon. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap burung memiliki rongga sehingga lebih ringan dan mudah untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya pinguin dan burung unta. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, hinggap pada dahan dan mencengkeram mangsanya. Nah, dari cerita ini manakah yang termasuk
kalimat utamanya apakah ada di depan atau ada di akhir kalimat? Menurut kalian yang mana ya? Tepat sekali, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu organ gerak burung ada 2. Yang pertama sayap untuk terbang dan kaki untuk hinggap di dahan pohon. Kalau kalimat utamanya ada di depan, disebut dengan kalimat apa ya? Ya, kalimat deduktif. Kalau ada di akhir, baru namanya kalimat induktif. Dari kalimat utama ini, kita bisa menentukan ide pokoknya. Tentang apa sih paragraf ini? Yaitu tentang organ gerak burung. Oke, setelah kita belajar tentang ide pokok, kita masih belajar nih tentang macam-macam hewan. Sekarang kita belajar tentang bagaimana hewan bergerak. Nah, pada hewan ini kita dapat mengelompokkannya menjadi 2 jenis. Yang pertama hewan vertebrata dan yang kedua hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, ini ada salah satu contohnya yaitu hewan kelinci yang sangat lucu. Kemudian contoh-contoh hewan vertebrata. Yang pertama ada ikan lumba-lumba. Ada yang udah pernah lihat? Kalau udah pernah ke Ancol pasti bisa lihat. Kemudian yang kedua ada kambing. Sebentar lagi kita Idul Adha, pasti banyak kambing ya. Kemudian yang ketiga, ini hewan apa? Ayo. Ya, ini adalah hewan King Kong. Yang keempat contohnya adalah hewan kelinci. Yang kelima ada burung elang dan yang terakhir ada katak. Untuk contoh lainnya bisa dibaca di buku ya. Selanjutnya kita ke hewan yang kedua. Jenis hewannya yaitu hewan invertebrata. Ini ada yang tahu gambar apa? Temannya SpongeBob. Ini adalah ubur-ubur. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau hewan yang tidak bertulang belakang. Untuk contoh-contohnya yaitu yang pertama ya adalah hewan ubur-ubur. Kemudian yang kedua adalah kuda laut. Yang ketiga adalah siput. Nah, sampai sini paham ya penggolongan hewannya ya. Dan macam-macam alat gerak hewan yang telah kita ketahui. Nah, bagi kalian yang memiliki hewan peliharaan, setelah menyentuh hewannya jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik ya. Ingat, pakai sabun dan air yang mengalir. Kita tetap jaga kesehatan, semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Cukup sekian untuk belajar hari ini, tetap sehat dan jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.